Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Misa YouTube, jumpa lagi dengan saya Kodai07 di channel tips dan trik perbaikan televisi. Oke, pada kesempatan kali ini saya ada TV LED 24 in dengan tipe VLD 24D501 dengan kerusakan tidak ada gambar. Biasanya untuk kerusakan seperti ini ya, dikarenakan adanya salah satu lampu LED-nya, salah satu ada yang putus. Karena dirangkai secara seri, jika ada yang putus salah satu maka tidak bisa hidup semuanya. Oke, untuk lebih jelasnya kita hidupkan dulu TV-nya. Oke, lampu standby sudah menyala ya. Kita lihat, kita start TV-nya dan ini dia, tidak ada gambar sama sekali ya, gelap. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita bongkar TV-nya ya, untuk melangkah ke proses perbaikan. Setelah TV terbongkar, ini dia isi dari dalam TV Valitron PLD 24D501. Ini mainboardnya cuma satu ya, cuma satu board saja, power supply, komputer backlight dan mainboard menjadi satu dalam satu board. Untuk langkah awal kita cek dulu ya tegangan out dari komputer backlight, apakah keluar. Jika keluar berarti LED backlightnya yang bermasalah. Baik, ampermeter kita set di skala volt, saya memakai ampermeter digital. Oke, di sini keluar ya. Jika kita start sekitar 59 volt, kemudian proteknya aktif ya, sistem proteksi pada komputer backlight ini aktif karena soket backlightnya tidak terpasang, jadi dia akan protek. Oke, untuk bersingkat waktu kita langsung saja bongkar pada LED backlightnya, kita cek satu persatu. Oke, pemirsa YouTube, setelah proses pembongkaran panel, ini dia ya, nampaknya sudah pernah ada pergantian backlight ya. Memang yang punya TV juga sempat bilang kalau ini sudah pernah rusak seperti ini juga, dan sudah diganti satu set backlightnya di kisaran 2 bulan TV-nya mati kembali dan langsung dibawa kemari. Oke, kita cek satu persatu LED-nya menggunakan BL tester ya. Oke, misalnya itu kita cek satu batang dulu ya. Pokoknya satu batang ini hidup, masih hidup, dan yang putus adalah di bagian sini ya, di bagian batang, satu batang ini. Salah satu backlightnya atau LED-nya ada yang mati, ada yang putus, jadi tidak bisa hidup semua. Oke, langsung saja ya, saya ganti semuanya satu set backlight ini. Oke, setelah pergantian backlight sudah normal ya, backlightnya sudah hidup, TV nampaknya sudah normal, tapi
permasalahan belum selesai sampai di sini ya, dikarenakan sebelumnya backlight ini sudah diganti satu set ya, tapi nggak berselang lama kemudian backlightnya putus lagi ya, mati lagi. Nah, ini disebabkan karena dari konverter backlight atau IC driver dari konverter backlight ini error ya, atau bermasalah. Jadi tegangannya kadang-kadang suka over atau over voltage, dan jika kita tidak perbaiki ya kita selesai sampai di sini, maka 2 bulan atau 3 bulan kemudian LED lampu backlightnya akan putus lagi, dan permasalahan seperti ini akan kembali terjadi. Untuk memecahkan masalah seperti ini ya, di sini kita harus tahu dulu berapa tegangan yang dibutuhkan pada lampu LED backlight ini. Jika satu mata atau satu biji lampu backlight ini membutuhkan tegangan 3 volt, maka tinggal kita kalikan. Tadi satu batang ada 6 biji ya, atau 6 mata lampu, jadi ada 2 batang, jadi totalnya 12 biji ya. Lalu tinggal kita kalikan ya, 12 mata lampu dikali 3 volt, 12 33 sama dengan 36. Jadi yang dibutuhkan di sini cuma 36 volt ya untuk satu set atau 2 batang lampu LED backlight ini. Oke, untuk langkahnya ya, pertama kita ukur saja dulu. Di sini konsumsi untuk tegangannya yaitu 33 volt untuk keseluruhan dari backlightnya. Dan untuk langkah keduanya ya, kita ukur output dari tegangan dari output konverter backlight ini ya. Output dari komputer backlight keluarnya sekitar di sini sekitar 59 volt ya. Tegangan dari output komputer backlight ini menurut saya terlalu besar ya. Memang pada dasarnya tegangan out jika tidak ada beban ya, jika lampu BL yang belum dipasang dari output komputer backlight ini memang besar ya, sekitar 2 kali lipat dari tegangan yang dibutuhkan oleh si backlight. Tapi jika si IC ini sudah mulai rusak ya, si IC driver ini sudah error gitu, sewaktu-waktu tegangannya bisa mencapai 3 kali lipat ya, dan ini bisa menyebabkan lampu backlightnya putus lagi. Dan solusinya yaitu ialah kita harus mengganti IC driver converter backlight ini. Oke, langsung saja kita ganti IC driver ini ya. IC ini bertipe SN51DP ya, kalau nggak salah tipenya SN51DP ya. Untuk pelepasan dan pemasangan IC ini kita harus menggunakan blower ya, karena IC nya sangat kecil sekali nih. Dan di sini juga ada sebuah elko ya yang harus kita lepas dulu karena terlalu dekat dengan si IC ini, agar elko nya juga tidak kena panas dari si blowernya. Oke, untuk pertama-tama kita kasih plug dulu ya. Oke, IC-nya sudah terlepas ya. Dia IC SN51DP ya. Untuk driver converter backlight
Selanjutnya setelah pelepasan IC kita bersihkan dulu ya bekas-bekas plugnya atau bekas-bekas timah yang berserakan di mainboardnya. Oke, setelah proses pembersihan, ini dia IC yang tadi kita lepas ya, dan yang satu ini adalah IC penggantinya dengan seri yang sama ya, SN51DP. Oke, sebelum pemasangan baiknya kita paskan dulu kakinya ya sebelum kita panaskan dengan blower. Kita kasih plug dulu ya. Dan kita paskan dulu kakinya. Jika dirasa sudah pas, kita panaskan kaki-kaki IC ini dengan blower ya sampai benar-benar menempel di mainboard. Oke, jika dirasa sudah terpasang dengan baik ya, saatnya kita tes dulu. Saya rapikan dulu di TV-nya ya. Oke, pemirsa YouTube, proses pemasangan mainboard ke TV-nya ya. Tadi saya lupa memvideokannya. Di sini saya telah melepas 4 buah resistor ya. Resistor ini bernilai 1,50 ohm ya, dipasang paralel. Resistor ini terhubung ke jalur negatif backlight ya, atau jalur ground ya untuk backlightnya. Jadi sebelum ke soket negatif backlight, dia melewati resistor ini dulu. Resistor ini setelah saya ganti ke pakai resistor biasa nih ya, senilai 2,2 ohm, dan tujuan saya untuk mengganti resistor ini agar untuk menurunkan arusnya, bukan menurunkan tegangan ya, tapi menurunkan arus ke backlightnya, karena jalur feedback dari IC komputer backlight ini juga terhubung ke resistor ini ya. Jadi besar kecilnya arus dikontrol oleh IC driver SN51DP ini dan terhubung ke resistor ini. Jadi resistor ini juga berfungsi sebagai penentu ya besar kecilnya arus yang dikeluarkan oleh si IC driver ini. Untuk resistor aslinya tadi ya sekitar 1,50 ohm dan penggantinya ini adalah 2,2 ohm. Jadi semakin besar resistor, semakin besar nilai resistornya, jadi semakin kecil kuat arus yang disuplai ke backlightnya. Jadi kesimpulannya, tujuan saya mengganti resistor ini dengan yang lebih besar ya, untuk menjaga keawetan lampunya ya. Mudah-mudahan bisa lebih awet ya jika kuat arus yang disuplai ke backlightnya lebih kecil. Oke, pemirsa YouTube, saatnya kita coba dulu ya, sambil kita mengukur ya jika ada beban ya, jika soket lampu backlightnya kita pasang ya, apakah si komputer backlight ini benar-benar mengikuti tegangan yang dibutuhkan oleh si backlight ini. Oke, udah standby ya, kita start. Oke, 33 volt ya, tapi di sini sudah cukup terang ya, kita bisa lihat bahwa lampu backlight sudah menyala dan tegangannya mengikuti backlightnya ya. Tegangan yang dikeluarkan oleh si komputer backlight benar-benar mengikuti tegangan yang dibutuhkan oleh si backlightnya. Oke, pemirsa itu kita rapikan saja ya. Oke, pemirsa itu nampaknya proses perbaikan kali ini selesai ya. Terima kasih untuk para pemirsa YouTube yang telah menyaksikan dari awal. Semoga tutorial ini dan apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat, khususnya untuk para teknisi-teknisi pemula seperti saya. Oke, pemirsa YouTube, demikian saja ya tutorial kali ini. Terima kasih telah menyaksikan.
yang belum subscribe silahkan subscribe, untuk yang ingin like silahkan like, jika ingin komen silahkan komen. Insya Allah pada waktu komennya saya balas. Dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.